Halo, selamat datang di Liputan 6 Talk. Saya Reno Reksa. Kali ini saya kalau konsepnya sudah mic, ada stand mic begini, backgroundnya begini, berarti saya nggak akan panel. Saya akan fokus sama satu narasumber, membedah berbagai hal, mulai dari profiling, mulai dari isu-isu terkait begitu ya. Nah, narasumber saya kali ini sebetulnya kalau kita mengenalnya itu sudah dari dulu. Saya mungkin kalau bagi saya mengenal beliau ini dari TV, karena sering menganalisis politik dari lembaga riset, pengamat dan seterusnya. Nah, sekarang yang bersangkutan ini sudah masuk ke dalam pemerintahan, menjadi kepala staf kepresidenan. Ada di depan saya Bapak Muhammad Kodari. Apa kabar? Terima kasih Reno. Saya mau nyapa Pak atau Bang ini kebiasaan. Bang aja gak apa ya? Sudah pejabat soalnya. Enggak, tetap seperti dulu. Tetap seperti dulu. Maaf ya terlambat ke sini. Harusnya kan beberapa waktu yang lalu. Maaf, waktu itu kena DBD. Oh, sakit. Iya, sakit. Berapa Demam berdarah dengue. lama masuk rumah sakit kemarin? Sempat rumah sakit kan? Iya, di rumah sakit. Memang kalau DBD itu dia agak lama. Kata dokter saya, Mas, dia bilang kalau DBD itu ada judul lagunya, Krisdayanti. Katanya judul lagunya Menghitung Hari. Jadi memang Berapa hari kemarin? sekitar masuknya? 10 apa 11 hari lah begitu. Tapi saya sudah juga. paham secara mental. Karena kebetulan ada sahabat saya Pak Ara, Menteri PKP, waktu itu cari-cari saya, terus ketika mengetahui saya di DBD di Medistra, beliau bilang, oh Mas siap-siap aja 10 hari. Oh, siap-siap apa, kaget gue. Dia bilang 2 kali itu kena. Dan memang yang menarik adalah kalau dulu itu ada persepsi bahwa sekali DBD habis itu nggak kena lagi, Betul. sekarang udah nggak berlaku nih, mungkin kesempatan menyampaikan kepada pemirsa ya. Boleh, boleh. Jadi menurut dokter saya yang ahli infeksi tropik, kalau dulu tuh benar bahwa virusnya itu satu jenis dan kalau udah kena enggak. Tapi sekarang ini variannya sudah ada 4. Jadi ini Varian virusnya DBD virus maksudnya? DBD. Sehingga mungkin pemirsa sebaiknya segera suntik vaksin gitu ya. Vaksin DBD? Vaksin DBD. Sekarang ada vaksin DBD. Jadi selang 3 bulan Anda bisa vaksin DBD. Maksudnya sekali, kemudian diulang lagi 3 bulan kemudian. Bukan berarti kalau kena nyamuk DBD itu kebal, tapi relatif lebih ringan lah. Karena memang ya sebetulnya DBD ini kan bisa fatal ya kalau tidak tertangani dengan baik. Dan memang perlindungan semacam ini perlu. Karena istilah saya, kalau ada anjing galak kan kita tahu itu depan anjing galak kita bisa milih belok kiri belok kanan. Tapi kalau nyamuk DBD kan nggak kelihatan. Kita Kecil nggak tahu. Oh, nyamuk DBD nih. Itu jangan nggak tahu. Kayak saya sendiri kan saya nggak tahu tuh kenanya kapan dan di mana, saya nggak paham. Oh, oke. Saya nggak tahu. Tapi Pada hari itu saya pulang dari Belitung. Peresmian calon sekolah rakyat di Belitung. Memang kan masih tanah lapang. Tapi dugaan saya kenanya di Jakarta, karena kan dia nggak langsung kontan gitu ya, dia digigit beberapa hari sebelumnya, baru kejadian pada ada hari inkubasi itu. dulu. Betul. Jadi kata kuncinya sih pesannya sih vaksin DBD kepada pemirsa. Tapi 2 kali vaksinnya. Setelah vaksin, misalkan nih aku vaksin hari ini, habis itu selang 3 diulang bulan. 3 bulan lagi. Habis itu 3 bulan lagi vaksin lagi? Enggak, 2 kali aja. 2 kali. Dua kali. Iya, 2 kali. Saya sendiri kalau COVID malah 3 kali. 3 kali, iya. Saya sendiri belum, karena kata dokternya baru bisa bulan Januari atau Februari lah. Tapi saya Karena Januari baru nanti. sembuh. Iya, nanti Januari saya akan vaksin. Sebenarnya saya ngelihat juga sih, Bang Kodari, pas di IG, dari IG-nya. Let call Teddy. Iya. Sampai dijenguk. Ini ceritanya gimana nih? Menarik ini. Ya, jadi ini kan bisa diceritakan juga mengenai ini, karena sekarang seluruh Indonesia udah tahu kan. Kalau Let call Teddy posting di akun, pasti seluruh Indonesia udah tahu. Kebetulan tanggal 15 Oktober itu saya ulang tahun. Happy jadi, birthday. Let call Teddy itu telepon mau mampir ke kantor di Binagraha. Saya bilang saya di Medistra karena lagi dirawat DBD. Wah, saya kesana deh Bang gitu. Namanya Let call Teddy, begitu datang rame semua. Langsung gini semua. Semua langsung semua. Gitu ya, sudahlah. Jadi ya alhamdulillah, terima kasih Let call Teddy sudah dikunjungi. Merupakan obat juga, vaksin juga. Vaksin Teddy. Vaksin Teddy langsung sembuh itu ya. Kalau vaksin Teddy itu untuk menangkal macam-macam virus. Saya jadi yang jelas virus Let call Teddy itu membawa virus kemenangan. Oh gitu ya. Masuk ini barang ini. Pak Prabowo kan ngomong sendiri. Kalau ada Let call Teddy
kok lebih rame ini daripada saya. Ketika saya nyapa A, B sepi. Ketika nyapa Letkol ini lebih rame. Gitu. Oke, jadi itu tadi, tapi udah Jangan-jangan ini nanti podcast juga rame gara-gara nyebut Letkol ini. Bukan karena Reno atau Kodarinya. Kepala Staf Kepresidenan sebut ada vaksin Teddy. Vaksin Teddy, nah itu dia. Ramenya di situ. Kasih bikin judul aja nanti vaksin Teddy. Iya, menarik. Oke, tapi udah sehat banget ya sekarang ya? Ya relatif lah, kan mungkin 11 hari di rumah sakit juga. Keluar kan saya biasa jalan pagi kan, ke taman di Tebet itu. Kok kaki masih agak gemeteran. Mungkin karena 11 hari di rumah sakit cuman makan dan tidur, disuntik, diambil darah itu. Jadi kalau ya sebisa mungkin jangan kena DBD deh, karena kalau kena DBD itu kita tiap hari diambil darahnya. Karena untuk evaluasi. Iya, kita tahu bahwa kita DBD itu ya taunya kalau dia trombositnya turun terus dan kita baru bisa pulang itu kalau trombositnya udah naik. Dan itu pun harus ya mungkin 3 hari berturut-turut lah baru dokternya confident untuk melepas kita dari rumah sakit. Survivor DBD, Muhammad Kodari. Oke, ini saya tadi bilang di awal, aku taunya Bang Kodari itu dari TV, pengamat dan sebagainya gitu ya. Satu tahun lalu aku tuh wawancara Bang Kodari soal, ingat gak Bang? Soal kita lewat Zoom, pas itu ada orang-orang yang dipanggil Pak Prabowo ke Kertanegara. Terus kita nganalisis tuh, gue tanya ke Bang Kodari, Bang, yang dipanggil ini, kira-kira posisi apa nih gitu kan? Oh ini gitu. Tapi menganalisis diri sendiri gak kira-kira? Ke pemerintahan itu. Iya, iyalah. Ya pertama kan memang namanya perjalanan hidup ya. Saya itu kan punya fase-fase kehidupan. Fase saya pertama itu sebagai peneliti. Kemudian fase saya kedua itu sebagai sebagai pengusaha, konsultan lah. Dan memang pada titik tertentu saya ada rasa-rasa gitu. Ini kayaknya saya mau masuk ke fase berikutnya. Dan kebetulan juga kan saya mendapatkan kabar, informasi dari kiri kanan, ada kemungkinan A, kemungkinan B, dan kemungkinan C. Nah, jabatan publik itu barang langit kalau istilah saya. Bisa jadi judul juga, barang langit. Barang langit itu dikejar nggak datang, nggak dicari bisa turun gitu loh. Itu namanya barang langit, barang goib itu, barang yang ya semuanya itu kembali kepada, menurut saya punya kepercayaan itu kembali kepada Yang Maha Kuasa. Makanya barang langit itu memang barangnya itu yang nentuin itu di langit. Gitu. Jadi ketika menganalisa situasi dan mendengar kanan kiri ya saya sendiri ya mengembalikan semua kepada Yang Maha Kuasa. Ini apakah misalnya ke dalam atau di luar, di dalam posisi di mana saya ikhlas dan tawakal bahwa itulah yang terbaik menurut Yang Maha Kuasa begitu. Dan ya akhirnya kan proses, kemudian ternyata saya diumumkan sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Pada saat itu awalnya dan itu juga menarik pada waktu itu. Kenapa tuh? Mungkin sebagian udah tahu sih sebetulnya. Jadi nama saya itu sempat diumumkan sebagai Kastaf. Jadi hari pertama tuh pengumuman menteri itu. Ya. Nah itu ada disebut sebagai, nama saya ada disebut juga pada hari itu dengan jajaran menteri itu. Gitu. Tapi kan saya nggak datang karena memang saya kan posisinya sebagai wakil gitu. Nah, baru hari berikutnya disebut sebagai wakil dan saya itu muncul gitu. Jadi ada yang nanya sama saya, Mas, kemarin saya dengar kok ini. Ya saya bilang itu mungkin kesalahan administrasi sehingga kemudian namanya keselip begitu. Tapi kalau dilihat pada hari ini beneran jadi kepala ternyata. Baru kan tapi September kan ya? Baru September kemarin. Baru September kemarin. Ya. Oke. Gimana rasanya? Beda pengamat jadi pejabat gitu. Ada beda nggak? Sebetulnya buat saya nggak terlalu beda banget dalam kalau bicara tugas dan pekerjaan. Karena saya menganggap KSP itu dia semacam think tanknya presiden. Jadi sebetulnya ya lembaga penelitian juga. Kita harus menguasai topik-topik yang menjadi program dari pemerintah, dari kementerian dan lembaga. Kita harus punya data, kita harus punya analisa, kita harus punya pemahaman kebijakan publik. Dan ya itu tuh notabene adalah dunia saya kan, bahkan dari zaman mahasiswa. Saya ini zaman mahasiswa itu aktivis kelompok studi. Saya ketua kelompok studi mahasiswa UI tahun udah lupa. Saking lamanya. 1996.
30 tahun yang lalu, 95-96. Saya ketua Oke. kelompok studi mahasiswa UI pada waktu itu. Jadi jalan hidup saya itu memang ceritanya adalah peneliti, bahwasanya kemudian ada insight, ada kiprah sebagai pengusaha, kemudian sekarang di pemerintahan, itu adalah perjalanan hidup. Jadi baseline-nya saya itu adalah peneliti. Nah, KSP ini harus berangkat dari sana, tapi dia juga memfasilitasi program-program yang sedang berjalan, membantu agar berjalan, kemudian juga kalau ada masalah itu dicarikan solusinya. Tapi basicnya tetap research. Ya, pengelolaan isu-isu strategis nasional itu kan bagian dari dunia saya. Betul. Jadi secara insting itu tiap hari memang saya tuh selalu muter kepalanya berkaitan dengan isu-isu politik dan yang lain-lain. Baca koran, baca berita, komunikasi kiri dan kanan dengan kelompok A, kelompok B, dengan tokoh X, tokoh Y gitu. Itu memang sebetulnya pekerjaan saya. Dan sebetulnya sebelum masuk ke pemerintahan pun saya notabene sudah sering memberikan masukan. Tapi istilah saya lewat pintu belakang bukan pintu depan. Nah, sekarang saya lewat pintu depan. Yang kedua tentu saja kalau sekarang di pemerintahan bedanya adalah karena saya sekarang di dalam, saya punya akses lebih luas dan langsung untuk mengetahui dinamika kebijakan publik dan berkomunikasi dengan dengan para pengambil keputusan begitu, sehingga feel-nya memang lebih dapat gitu. Kayak kemarin siang misalnya jam 13 ada lunch meeting dengan presiden dengan beberapa menteri begitu ya. Makan tapi sambil membicarakan beberapa isu. Saya lebih memahami alam pikiran presiden, pekerjaan kolega-kolega di kementerian begitu. Lalu kemudian jam 4 ada rapat terbatas melibatkan Kemenko bidang Kesra, pemberdayaan masyarakat, ada Gus Imin, ada Pak Pratik, ada menteri-menteri di bawah jajaran beliau, ada menteri sosial paparan, ada menteri UMKM paparan begitu. Jadi saya bisa melihat langsung apa-apa yang sedang dikerjakan, mengetahui data-datanya langsung. Ditambah kami sendiri ya sebagai KSP itu dalam kerangka mengawal program pemerintah, kami turun ke lapangan. Ada yang mulai dari perpres, misalnya kayak sekolah rakyat, sekolah Garuda itu kita bantu nyusun perpresnya dari awal tahun lalu, dari awal pemerintahan. Kemudian pada proses persiapan misalnya kita juga ikut turun ke lapangan. Lalu kemudian ketika sudah berjalan kita pantau. Misalnya saya kemarin ke Palangkaraya, saya datang ke sekolah rakyat yang sebelumnya sudah saya datangin pada saat masih persiapan. Saya melihat sekarang ketika sudah berjalan program belajar mengajar. Saya lihat ketika ruangan masih berantakan gitu. Sekarang ruangan udah rapi, sudah ada peralatannya, perlengkapannya, ada kursinya. Saya duduk di situ, saya merasakan suasananya. Saya masuk ke asrama yang tadinya juga masih kosong, masih berantakan. Sekarang sudah ada tempat tidur. Saya ketemu dengan anak-anaknya, ngobrol dengan mereka. Ada yang nangis. Nangis kenapa? Karena waktu datang nyanyi lagu apa tuh? Nanti ada ya video klipnya ya. Iya. Bagus itu. Pokoknya tentang ibu gitu. Jadi anak-anak ini kan mereka kan sekarang tinggal di asrama. Yes. Sebetulnya tinggal dengan orang tuanya gitu. Jadi mungkin terharu, tersentuh pada waktu itu. Melihat secara langsung, kemudian lihat Koperasi Merah Putih misalnya di salah satu kelurahan di Palangkaraya dan mendengar bagaimana soal gerai-gerai koperasi ini akan segera dibangun ya. Tanahnya akan dicarikan oleh Pemda. Tapi kemudian ternyata ada salah satu aspek yang perlu ditangani. Apa itu? Yaitu soal pematangan lahan. Jadi lahan itu yang diberikan oleh Pemda itu enggak, sebagian besar pada umumnya itu enggak langsung ready to build. Tapi harus di cut and fill, ya kan, diratakan, dimatangkan, dan terutama ini juga saya yakin sih di daerah lain juga begitu sih. Tapi memang especially dalam kasus Palangkaraya karena itu kan lahannya umumnya bergambut, sehingga kemudian harus tadi cut and fill, diuruk dan seterusnya. Nah, itu saya laporkan kepada presiden bilang itu dana pembangunan insya Allah ada. Bisa diambil dari sana karena apa? Karena ternyata Pak Joao Mota yang mengelola proses ini dari Agrinas Pangan ya. Jadi nanti penyaluran dananya dari Agrinas Palma itu mengatakan bahwa dengan efisiensi, dengan mekanisme yang diterapkan oleh Agrinas Palma,
ternyata koefisien atau anggaran untuk pembangunan itu bisa lebih murah. Jadi yang penghematan ini yang dikerjakan oleh Pak Motta ini, Pak Presiden telepon langsung Pak Motta. Itu Pak Motta gitu. Itu berapa kemarin anggaran koefisien per meter perseginya? Sekian-sekian kata Pak Motta. Oh, berarti hemat sekian ya? Oh ya betul. Betul Pak Presiden kata Pak Motta. Ada itu aja buat pematangan lahan. Jadi alhamdulillah dengan sambil lunch meeting tuh dapat solusi. Sambil lunch meeting dapat solusi. Oke. Jadi alhamdulillah lah. Jadi dengan itu kan bisa menyampaikan langsung temuan di lapangan dan langsung dicarikan. Berarti Palu Gada solusinya juga gitu. ya? Maksudnya MPG iya, koperasi iya, sekolah Oh iya rakyat KSP itu Palu Gada memang. Karena semua program-program prioritas nasional itu harus dikawal. Jadi istilah kami ini supaya bahasa populernya, KSP itu bodyguardnya presiden untuk program prioritas nasional. Bisa jadi judul juga. Serem juga. Bingung saya nanti milihnya. Banyak yang menarik. Karena kan analis kan, biasa komentator kan, biasa datang dengan istilah-istilah. Tapi ini menarik ini. Salah satu yang sering kali menjadi alasan media dulu manggil Bang Kodar itu ya itu. Seringkali terucap itu kata-kata keyword ya. Menarik juga untuk kita diskusi. Bisa jadi judul. Bisa jadi judul. Ya. Oke. Jadi gini, KSP itu bukan Kementerian Teknis. Misalnya koperasi, bangun koperasi. Kemudian bicara PU, bangun infrastruktur. Kalau Kementerian Dikdasmen ngurus SD, SMP, SMA, kita bukan. Kita ini alatnya presiden untuk monitoring dan semua isu, semua program-program prioritas nasional. Makanya saya pribadi juga senang ya karena wawasan tentang pemerintahan itu di sini lengkap. Bahasa saya itu kepada teman-teman untuk semangat ya di yang ada di KSP ini kan umumnya peneliti ya, aktivis gitu. Anda di KSP ini tamasya kebijakan publik. Judul lagi ya. Tamasya kebijakan publik. Reno kalau mau punya pengalaman kebijakan publik, masuk KSP. Ayo. Iya, ayo. Ayo. Loh, kan wartawan tuh kan mirip. Bang Irna, maaf Bang Irna. Wartawan tuh kan mirip. Wartawan kan begitu kan. Wartawan kan kebijakan publik dan memang beberapa punya minat yang sangat serius dengan pemerintahan. Setahu saya ada beberapa teman yang punya latar belakang wartawan juga gabung dan kemarin juga ada salah satu wartawan juga yang cukup lumayan berpengalaman mau masuk tapi belum masuk karena masih ada tugas di tempat yang lama. Tapi insya Allah tahun depan dia akan masuk. Coming soon. WA masih sama kan Bang? Sama terus. CV nanti saya kirim ya? Boleh. Mudah barangkali kan nggak harus keluar selamanya di media kan, mungkin masuk ke dalam, nanti punya pengalaman di pemerintahan, tahu seluk-beluknya sehingga nanti kalau misalnya aktif lagi sebagai jurnalis itu bisa lebih tajam lah dalam melihat dan bisa lebih empati, lebih mengerti tantangan-tantangan yang ada. Kadang-kadang orang di luar kan nganggap gampang gitu ya. Terus terang saya misalnya karena saya peneliti ya, saya teman-teman saya otomatis juga peneliti. Kadang-kadang tuh menggampangkan masalah. Dia nggak paham bahwa kita ini berurusan dengan banyak orang, banyak kepala. Kan ada istilah rambut sama hitam, isi kepala beda-beda kan begitu. Itu apa adagium dari orang tua kita yang sebetulnya ya benar kalau kita masuk ke dalam pemerintahan. Terus mungkin juga punya arah atau orientasi beda-beda. Ada yang kiri, ada yang kanan. Cara melihat persoalan itu nggak sama. Barangnya sama, tapi cara melihatnya beda. Gitu. Nah, bagaimana banyak orang, banyak kelompok dengan berbagai macam pemikiran ini, tetapi tetap bisa dilaksanakan kebijakan publik. Nah, banyaknya pemikiran itu kalau kita tidak bisa menangani dengan baik, mengelola dengan baik, itu bisa melumpuhkan loh. Paralysis. Jadi paralysis. Kenapa? Kalau kita, maaf ya istilahnya, ini mau ke kanan, ini mau ke kiri. Ada yang ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Jadi, ya kalau keputusan nggak diambil, dia akan mengalami kelumpuhan karena tidak ada keputusan yang diambil. Jadi seburuk-buruk keputusan kalau diambil itu lebih baik daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Itu salah satu pelajaran kalau kita berada dalam pemerintahan. Oke, jadi menarik. Kita tuh nggak mungkin lah istilahnya menyenangkan semua orang. Betul. Siapapun Anda, kalau Anda jadi presiden, tidak mungkin Anda bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada yang merasa kurang. Apalagi kalau kita bicara demokrasi. Nah, nggak ada tuh namanya kepuasan 100%. Nggak ada. Pasti ada pro kontra, pasti ada setuju nggak setuju. Pasti. Dan itu yang sehat memang begitu. Iya, dan karena itu memang kalau kita bicara kebijakan publik untuk negara sebesar Indonesia dengan berbagai macam kelompok yang ada, dengan partai politik yang besar, memang tidak terhindarkan
atau tidak bisa dihindari bahwa presiden itu siapapun orangnya harus punya koalisi yang cukup besar. Karena saya sering mengibaratkan pemerintahan itu atau bina negara ya, statecraft itu ibarat kita membicarakan rangkaian kereta, gerbong kereta dan lokomotifnya. Gerbong yang panjang itu, dan dalam konteks Indonesia, gerbong itu panjang banget dan gede-gede gitu. Untuk bisa menarik gerbong ini perlu lokomotif yang kuat, bahkan sangat kuat. Karena kalau lokomotifnya lemah, nggak bisa nggak ketarik dan nggak jalan. Nggak jalan. Dari Manggarai ya di Manggarai lagi. Itu jadi kalau ada yang bilang misalnya teman-teman pengamat gitu, itu Pak Prabowo itu masa semua masuk pemerintahan, kenapa nggak ada yang dulu? Kenapa atau koalisinya terlalu besar 80? Loh, Presiden Indonesia itu menarik gerbong yang sangat besar. Ya, gimana nggak besar dari Aceh sampai Papua, dari Miangas Pulau Rete. Indonesia ini kalau dari segi ukuran setara dengan Eropa. Kalau misalnya provinsi-provinsi di Indonesia ini berdiri semua, kalau di Eropa jadi 27 negara. Misalnya semua provinsi ini jadi negara 38. Jadi memang Presiden Indonesia itu harus sangat kuat, karena kalau dia nggak kuat, maka kebijakan publik ini tidak akan bisa diimplementasikan. Koalisi besar ini sebenarnya nggak masuk di materi saya, cuma saya tertarik karena saya termasuk yang mencoba untuk mempertanyakan hal ini sebetulnya. Koalisi besar, oke, tadi Bang Kodari udah ngomong ya. Tapi perspektif-perspektif seperti kalau koalisinya terlalu besar, kementeriannya terlalu banyak, coba dibandingkan dengan Tiongkok misalkan, yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak, tapi jumlah kementeriannya nggak sebaik Indonesia. Terus ini bukan persatuan, tapi ini bagi-bagi kekuasaan saja begitu. Terus mengawasnya gimana kalau terlalu gemuk? Nah ini gimana nih? Ini mumpung ada Bang Kodari tanyain. Waduh, ini pertanyaan berat banget sih. Alah, aku pulang aja lah. Itu siapa ya? Enggak lah, enggak susah lah. Gimana? Pertama begini, kalau di sana sih nggak perlu banyak-banyak partainya, karena memang cuma satu. Menteri juga nggak perlu banyak-banyak, karena partainya cuma satu. Jadi kalau secara politik kan China itu kan komunis, dia bukan sistem demokrasi, dan dia sistemnya ya komando sentralistik, betul-betul sentralistik, sehingga kemudian ya memang kekuasaan itu terpusat pada satu partai saja, partai komunis. Kalau kita kan enggak. Bayangkan kalau partai-partai yang banyak ini tidak menjadi bagian dari pemerintahan, kan tentu nggak bisa sama-sama. Jadi sebetulnya begini, kita kalau bicara partai-partai politik yang cukup banyak, yang 80% dari DPR, ini sama-sama menghela lokomotif bersama-sama dengan presiden gitu loh, supaya bisa narik gerbong yang panjang tadi itu. PKB di belakangnya ada konstituen, PAN di belakangnya ada konstituen, Golkar ada konstituen di belakangnya. Kalau misalnya partai-partai ini tidak mendukung, kan begini, kita ini punya yang namanya sistem demokrasi itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Gitu loh. Jadi kalau tidak dapat dukungan dari legislatif, maka kebijakan publik itu nggak bisa berjalan. APBN itu kan bagian dari tugasnya harus disetujui oleh DPR. Legislasi harus disetujui oleh DPR. Kalau nggak disetujui, lumpuh tadi itu. Jadi saya mau bilang, kalau kita bicara pemerintahan, ini momentumnya mumpung masih 1 tahun ya. Nah kita nanti bicara ke depan. Kata kuncinya itu pertama itu adalah gerbong dan lokomotif. Kita harus menarik gerbong yang besar, gerbong orang, gerbong kebijakan publik. Apalagi kalau kita bicara program-program presiden, kan program-program raksasa, program-program baru, sesuatu yang namanya sangat paradigmatik, berubah paradigmanya, ingin melakukan perubahan yang luar biasa, ingin mengubah paradigma. Kan paradigma presiden ini, terutama kalau bicara ekonomi, itu kan pasal 33. Jadi kalau kita bicara Presiden Prabowo, itu apa sih mazhabnya? Ya udah itu aja. Pasal 33. Karena berulang kali disebut. Memang itu yang dikerjakan beliau, dan beliau selalu mengatakan, kita itu selama ini lupa. Which is true menurut saya ya, kita lupa bahwa sebetulnya ideologi ekonomi kita itu sudah dijelaskan dengan sangat nyata di konstitusi kita, pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Begitu. Jadi, logika berikutnya dari pasal-pasal ini adalah, ternyata kita kalau kembali kepada pasal-pasal ini, maka Indonesia ini seperti kata Presiden sangat-sangat kaya.
Iya. Masalahnya kekayaan itu selama ini tidak dikuasai oleh negara. Dan hasilnya nggak masuk ke negara, nggak masuk ke pemerintah. Selama ini dikuasai siapa, masuk ke siapa? Nah, itu dia. Dikuasai oleh para serakah nomik itu. Waduh. Itu yang disebut oleh Presiden serakah nomik itu. Iya. Jadi kalau kita lihat misalnya contoh paling nyata ya, yang paling mudah dipahami mungkin pertama itu bagaimana illegal mining. Illegal mining timah di Bangka Belitung. Itu kerugian negara kan tiap tahun itu 45 triliun. Jadi Presiden bilang begini, negara tertentu, nggak usah saya sebut nama, inisial aja M misalnya gitu kan, atau S gitu. Tetangga bukan? Nggak punya. Tetangga bukan? MS ini. Ya. Kadang-kadang kalau di media ini nggak dijawab itu lebih seru dan daripada dijawab. Jangan dijawab. Gitu. Menimbulkan asumsi. Iya, jadi negara tertentu itu kok bisa jadi produsen, eksportir timah 10 besar. Padahal di situ kita tahu nggak ada timah. Dari mana timahnya? Pasti dari Bangka Belitung, begitu. 45 triliun. Nah, 10 tahun kata Presiden, 450 triliun. 450 triliun. Kalau bangun rumah sakit bisa berapa? Bangun sekolah rakyat bisa berapa? Beasiswa S2, S3 bisa berapa? Jadi negara itu sebetulnya punya duit tapi selama ini hilang. Ya, serakah nomik tadi. Dimakan oleh serakah nomik itu. Nah, yang kedua misalnya yang juga luar biasa itu adalah bagaimana ternyata kebun-kebun sawit kita itu ternyata sebagian itu dia ilegal. Dia tidak sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan. Data terakhir saya baca bulan Oktober itu 3,7 juta hektar. Bayangkan. Kebayang 3,7 juta hektar. Nggak kebayang luasnya seberapa itu. Iya, dan itu masih bisa bertambah sampai 4 juta. Kalau hitungannya misalnya tiap hektar itu bisa mendatangkan profit 4 juta rupiah per bulan. Ya. Kali 12 bulan. Berapa setahun? 1 hektar. 48 juta. Kali 1 juta hektar. Setahun 1 juta hektar bisa menghasilkan 48 triliun. Kalikan itu baru 1 juta hektar. Kalikan 3,7. 3,7. Berapa? Nggak cukup kalkulator saya. 177 triliun setahun. 10 tahun 1.770 triliun. Banyak sekali yang bisa dibangun dengan duit begitu, Reno. Nah, itulah yang membuat Presiden itu optimis bahwa program-program yang besar itu bisa diselesaikan. Makanya dengan menyelamatkan itu. Iya dong. Makanya beliau bilang kan kemarin, ya misalnya WUS, udah kita tanggung. Kemarin pas negara bisa, ya. Dan itu kan public transport. Public transport itu ya kalau keberadaan WUS itu bisa mempercepat transportasi, mengurangi polusi dari mobil, kemudian ya intinya yang namanya pelayanan publik itu dia tidak harus selalu untung begitu. Dan beliau memberikan ilustrasi bagaimana kereta rel listrik ya, KRL ya, masalah ya. Itu kan sebetulnya masyarakat disubsidi 60%. Tapi soal WUS ini kan dari juga mana kemarin Pak Prabowo kan cerita. Iya. Saya ini penggemar kereta dulu gitu, ya, penggemar kereta. Terus kemarin sambil makan siang Mas Enggar Raka, Ketua Bakom bilang, Pak kalau di media sekarang ini terkenalnya angker, anak kereta. Wes, iya itu betul. Ya betul. Banyak angker di sini. Ada juga rocker. Wah betul rocker. Rombongan kereta. Nah saya bilang kalau anak UI, kan saya kuliah di UI kan, stasiun UI, stasiun Pondok Cina, itu memang begitu Pak. Jadi ada rombongan pulang kuliah bareng rame-rame, berangkat kuliah bareng-bareng turun di stasiun UI. Gitu. Iya. Ini PD saya juga kelihatannya angker ini. Angker. Teman-teman banyak yang angker ini. Nah, tapi soal WUS, mumpung bahas soal WUS nih. Oke, bisa ditanggung nih utangnya sama pemerintah, bisa mengurangi kemacetan, polusi dan seterusnya. Tapi lagi diteropong KPK nih kelihatannya. Ya lanjut aja, nggak masalah. Ini kan dua hal yang terpisah kan. Jadi pertama WUS sebagai alat transportasi yang sudah berjalan lalu ada utangnya ya diselesaikan oleh negara. Tapi yang kedua kalau ada permasalahan hukum ya diproses saja. Nanti kalau memang ada temuan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran, ada aktor-aktor yang kemudian melanggar hukum ya diproses saja. Menurut saya jangan ini kemudian dua koridor yang beda ya. Dua koridor yang berbeda. Jangan karena ada masalah hukum lalu kemudian WUS-nya berhenti. Kan pelayanan publik harus terus berjalan. Tapi nggak pernah untung. Hah? WUS itu nggak pernah untung katanya. Ya kan utangnya kan masih banyak. Kan untung kalau utang udah lunas.
Iya juga sih. Iya begitu. Jadi, Iya. tapi balik lagi kata Presiden bahwa yang namanya transportasi publik itu dia ada aspek-aspek pelayanan publik yang dikerjakan di situ. Kalau ada pelanggaran hukum itu kan soal yang lain lagi. Dan Presiden bahkan mengatakan begini, bahwa memang kita harus memperluas jaringan kereta kita. Karena ternyata KAI itu ya. Itu serius mau sampai Banyuwangi? Wush. Saya gini, kita tunda dulu diskusinya. Kita intinya begini, Presiden itu mengatakan begini, KAI itu melayani 500 juta orang tiap tahun. Kan gede banget itu. Betul. Dan yang mengambil manfaat biasanya kalau kereta itu kan kalangan menengah ke bawah kemungkinan. Karena kalau yang menengah atas mungkin masih pakai mobil pribadi atau pesawat misalnya. Tapi memang negara-negara maju itu jaringan keretanya luar biasa. Salah satu variabel yang membuat Amerika menjadi sukses dan maju itu kan karena mereka dari jauh-jauh hari sudah membangun jaringan kereta ke segala penjuru Amerika Serikat. Setuju. Sehingga kemudian ada alat transportasi yang murah, logistik yang murah, dan ya itu membuat kegiatan menjadi luar biasa. Saya sendiri kan pernah sekolah di Inggris juga begitu. Nyaman sekali menggunakan aksesnya ya. Ya. Saya juga waktu di Inggris kan angker juga. Angker juga ya. Sebenarnya bukan angker ya. Di situ kan namanya tube ya. Saya lupa apa namanya itu. Jadi bukan kereta sih nyebutnya di sana. Ya, tapi kan wujudnya kereta. Oh iya betul angker juga. Angker juga tetap aja. Jangan mau inilah. Benar. Tapi gini, kemarin yang belum clear itu utang akan ditanggung oleh pemerintah. Tapi belum clear nih. Kan Pak Purbaya bilang nggak mau pakai APBN, itu kan udah harusnya Danantara. Nah ini berarti ketika Pak Prabowo bilang dia akan ditanggung pemerintah, berarti pasti nanti paid by Danantara. Jadi nanti anak buahnya Presiden ini menteri-menteri itu pasti akan ketemu membicarakan skema yang terbaik. Ya. Tapi intinya Presiden ini the buck stop here gitu. Pokoknya saya ambil tanggung jawab gitu. Skema persisnya dicari solusinya. Oke. Ngomong-ngomong soal Pak Purbaya, Pak Menkyu Purbaya. Baru masuk bulan apa Pak Purbaya? September ya kalau saya tidak salah ya. Udah pernah sini belum? Belum. Itu harus diundang. Oh pasti. Pasti rame juga. Bantu datangin Pak Purbaya. Pasti rame. Oke, pasti. Nanti kita foto saya sampaikan. Oh iya siap. Dicari sama Reno Pak. Wah ini kalau saya Pak Purbaya siap mental juga saya. Pak Purbaya baru sebulan dapat Menkyu, dar setiap ini. Bagus dong. Saya juga dar-der-dor. Iya sih. Di dalam dar-der-dor. Ya gini, beliau itu kan dipilih presiden untuk menggerakkan ekonomi. Betul. Yang stagnan lah pada periode sebelumnya. Bayangkan kalau dia nggak dar-der-dor. Berarti kan nggak kerja kan? Dar-der-dornya itu ada dua macam. Pertama dalam hal kebijakan, yang kedua dalam komunikasi. Nah, saya melihatnya begini. Saya mencoba untuk proporsional ya. Orang jangan lihat komunikasinya aja, orang harus lihat hulunya. Karena saya selalu percaya bahwa komunikasi itu adalah hilir, kebijakan publik itu hulu. Betul. Gitu. Jadi beliau ini kan nggak rame itu, nggak dar-dar itu, bunyinya itu nggak rame kalau kebijakan publiknya juga nggak rame. Beliau ini kan mengubah paradigma dari istilahnya rem menjadi gas. Ya. Disiplin fiskal menjadi gas fiskal. Gas fiskal, gitu, ya. betul. Uang-uang yang ada misalnya di BI itu dipindahkan beliau ke Himbara 200T itu untuk dikucurkan kredit supaya menggerakkan ekonomi. Saya melihat ini sebetulnya suatu skema yang cukup konsisten. Ketika misalnya beliau dianggap konfrontasi dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah provinsi. Sampai digeruduk. Sama gubernur-gubernur. Silaturahmi. Silaturahmi. Media ini memang media ini. Silaturahmi kalau satu Pak, belasan gubernur Pak. Iya. Silaturahmi beramai-ramai. KSP juga kalau terima audiensi rame-rame. Audiensi itu. Gara-gara dipangkas TKD-nya. Iya, jadi gini. Komunikasi Pak Purbaya di tingkat pusat dengan tingkat daerah menurut saya kalau kita pilah-pilah ya teman-teman. Sebetulnya sama pesannya. Di tingkat pusat tolong APBN ya kan. Duitnya jangan ngendon di Bank Indonesia kan gitu, turunin. Sebelumnya juga sebetulnya sudah ada inisiatif yang mirip, yaitu Pak Marwar Sirait, Menteri PKP. Beliau kan melihat giro wajib minimum BI yang 5% itu, gimana kalau jadi 4% aja? Toh kita istilahnya kondisi ekonominya relatif stabil gitu. Nah yang 1% ini beliau pakai untuk program perumahan. Saya ngeliat sebetulnya sama sebetulnya. Nah yang kedua, kita bicara mengenai APBD. Yang beliau lakukan itu kan mengingatkan duitnya itu
kok penyerapan baru misalnya 50% gitu ya. Lepas bahwa memang kemudian nanti di akhir tahun akan penyerapan menjadi tinggi karena bayar tagihan-tagihan gitu kan. Ya mungkin beliau pengen sebetulnya itu bisa lebih proporsional. Iya kan? Jangan 50% November Desember dong. Nah, kalau bisa 50% itu ya Juli lah, kan gitu kan? Kalau pakai logika rentang waktu kan harusnya 50% kan bulan Karena Juli. 2 semester kan 1 tahun itu kan. Betul. Supaya apa? Supaya pada dari Januari sampai dengan Oktober ekonominya juga bergerak. Karena duitnya turun. Jangan gerak di akhir-akhir tahun aja. Jangan SKS, sistem kebut semalam kan begitu. Jadi harus diadakan perbaikan mekanisme. Soal apakah kemudian ternyata itu kesalahan Pemda atau kemudian misalnya pemerintah pusat sistemnya belum adaptable, belum memungkinkan untuk itu kan soal yang lain nanti. Bisa biar dibicarakan itu bagian ya? dari diskusi nanti. Tapi pada hari ini berangkat dari satu tesis dulu. Semua kebijakan publik itu berangkat dari satu tesis, gitu loh. Soal nanti tesisnya dibantah, ya itu namanya dialektika itu kan begitu. Tesis, antitesis, sintesis. Iya, betul. Iya kan? Ya dunia akademik juga begitu. Peneliti kan, penelitinya keluar nih. Iya kita selalu begitu kan gitu. Iya. Nah nanti pemerintah daerah kan akan menjawab, Pak kami sebetulnya nggak nyimpan duit di deposito misalnya, tapi kami memang naruh di rekening biasa dan itu nanti sudah ada jadwal pembayaran. Sebagaimana misalnya Pak Pramono Anung menjawab. Kemudian misalnya Pak Deddy Mulyadi mengatakan bahwa Pak dana kami yang tersimpan itu angkanya nggak X yang Bapak sebut tapi Y yang jumlahnya lebih kecil misalnya. Betul. Saya melihatnya sebagai dialektika gitu loh. Nah saya sendiri Tapi dialektika itu kenapa harus dilempar ke publik? ya gini, dalam hal-hal tertentu memang kita harus melibatkan publik. Publik dibaca media maksudnya. Saya sendiri begini, saya sendiri waktu jadi KSP, begitu dilantik jadi KSP kan juga menggunakan mekanisme itu untuk menyampaikan pesan ke publik, ke media sekaligus kepada BGN untuk menjawab soal keracunan itu. Iya, saya dapat data bahwa pada waktu itu ternyata jumlah SPPG yang sudah punya SLHS, sertifikasi layak higienis dan sanitasi masih sedikit sekali. Jadi saya bilang kalau kejadian keracunan ya nggak heran. Kenapa? Protokolnya belum Anda terapkan, gitu. Protokolnya belum ada. Alhamdulillah kan hasilnya kan positif. Habis itu diadakan rapat tingkat menteri, dilakukan mekanisme perbaikan dan pada hari ini SLHS sudah menjadi protokol bagian yang inheren. Semua SLHS sekarang wajib. Begitu. Iya. Jadi kira-kira kayak begitulah. Pada titik tertentu kita bisa komunikasi, bisa melibatkan publik untuk menyampaikan pesan dan agar solusi itu bisa tercapai. Yang kedua tapi begini Reno. Apa? Menurut saya juga ini pendapat saya pribadi barangkali mudah-mudahan bisa dipahami juga oleh teman-teman yang lain. Kita itu hidup di era yang sudah berbeda dengan zaman dulu. Kalau 10, 15, 20 tahun yang lalu, kita komunikasi, kita aja lah gitu. Bisa, tapi kalau kita sekarang komunikasi di antara kita aja, itu mungkin publik bisa nganggap kita itu tertutup, nggak peduli atau tertutup atau nggak tahu bahkan. Istilah saya tone deaf itu gitu loh. Kalau kita bicara terbuka, publik tuh akan tahu bahwa kita tuh menyadari ada masalah dan kita sedang cari solusi terhadap masalah. Dan biasanya kalau publik itu sudah tahu bahwa kita menyadari ada masalah, kemudian kita sedang mencari solusi, publik itu akan menerima loh. Wait, gini, ketika satu isu tuh dilempar ke publik, oke, di satu sisi tuh mencari solusi, tapi di sisi lain bisa jadi dipakai buat mencari dukungan publik. Bisa juga, tetapi sebetulnya risiko yang lebih rentan sekarang ini adalah ya tersinggung dan seterusnya. Jawabannya jangan baper gitu aja. Siapa yang baper? Yang sensi. Gini, kalau jadi pejabat publik itu nggak boleh sensi. Nggak boleh baperan ya. Satu paket itu. Anda jadi pejabat publik itu jangan sensi, baik dengan media maupun dengan teman-teman kolega. Karena semua pasti pikirnya sama. Anda ngeliat dari satu sisi, dari yang lain sisi yang lain gitu. Sebenarnya KSP itu dengan Pak Purbaya itu dalam frekuensi yang sama ya. Pak Purbaya pengen agar anggaran berjalan. KSP sendiri kan pengen agar program berjalan. Jadi KSP sendiri juga sebetulnya kan dengan KL-KL monitoring, evaluasi gitu. Kalau kita komunikasi itu bukan karena nggak suka atau karena masalah-masalah pribadi. Kita pengen program presiden ini berjalan. Kita nggak mau presiden disalahkan, itu loh. Jadi sebetulnya
kurang lebih ya. Jadi saya bisa memahami lah kalau Pak Purbaya komunikasi kanan dan kiri. Tapi endingnya nih sempat nih aku baca berita nih Pak Purbaya ini sampai dilirik sama partai. Kemudian saya beredar narasi, wah Pak Purbaya jangan-jangan bisa nih Mas maju di Pilpres 2029. Endingnya begitu. Iya, iya. Itu namanya implikasi ya. Implikasi. Nah dan ini menuju Bang Kodari sebagai pengamat nih. sebetulnya diskusi jangan di sini. Oh, iya. Sensi. Nggak, itu implikasi yang semuanya kembali kepada rakyat, kepada masyarakat untuk memberikan penilaian sebetulnya. Tetapi kita nggak boleh kehilangan fokus lah. Ya, itu kita dia. harus fokusnya itu kepada kebijakan publik gitu. Bahwasanya kemudian ada implikasi A, B, C dan seterusnya, ya sebaiknya tidak mengganggu konsentrasi kepada isu yang substansi gitu. Dan kita juga mengingatkan bahwa pejabat publik memang orientasinya untuk penyelesaian masalah, bukan yang lain-lain. Oke, Ya, baik. Tadi disinggung soal MBG. MBG ini kan memang ya masih sekali dua kali berita keracunan itu masih ada, tapi tidak sesering Berkurang ya? Berkurang. Aha, ya. Mudah-mudahan porsinya berkurang. Mudah-mudahan karena KSP bilang SLAS itu. Iya. Masuk ini barang Iya, lagi. masuk dong. Tapi gini, Iya. ada hal lain yang saya soroti, Iya. Bang Kodari. Jadi beberapa waktu lalu itu kan Presiden Prabowo membentuk yang Iya. namanya, sebentar aku cek Iya. biar gak salah nulis. Ya. Tim Pelaksana Harian MBG. Iya. Ketua Tim Pelaksana Harian MBG itu adalah Nani Esdiang. Iya, iya. Which is Bu Nani ini adalah Iya. Wakil Kepala BGN. Iya, iya. Masih ada Pak Dadan Hindayana, Iya, iya, Kepala iya. BGN. Iya, iya. Nah ini Kepala BGN sama Ketua Tim Pelaksana Harian Iya. MBG ini bagaimana Iya, iya, kodasinya? Jadi pertama-tama dalam kerangka untuk memperbaiki dan memperhalus, menyempurnakan manajemen MBG yang memang sangat besar, sangat luar biasa ini, terus dilakukan penataan-penataan. Ada dari tata kelola MBG-nya, ada dari tata kelola kelembagaannya. Saya melihatnya karena saya ikut dalam proses-proses Iya, iya. rapat-rapat ya untuk penyusunan koordinasi. Itu semangat dasarnya itu. Nah, karena MBG ini program yang berjalan harian Ya. ya dan sangat besar anggarannya dan melibatkan penerima manfaat dan pekerja yang juga luar biasa. Luar biasa. Bayangkan nanti kalau sudah skala penuh ya, mungkin tahun depan, pertengahan tahun depan atau bahkan mudah-mudahan bisa lebih cepat, katakanlah Maret atau April. Itu tiap hari yang terima MBG itu 83 juta manusia. Setiap hari. Setiap hari. Pekerja langsung SPPG itu 30.000 SPPG, satu SPPG 50 orang, 1,5 juta pekerja. Yang tidak langsung rantai ekonomi yang suplai sayur, suplai ikan, suplai daging. Mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipatnya, 4,5 juta orang. Jadi 83 tambah 5 berapa? 88. Bisa 90 juta orang yang terlibat setiap hari. Anggarannya, Reno, tiap hari ya, 1 triliun. Setiap hari. Setiap hari 1 triliun. Pernah nggak ada program di Republik ini? Setiap 1 triliun. Saya langsung pusing, berarti satu Ya, bulan 30 triliun guys. Iya, betul. Karena kan anggarannya tahun depan itu sampai 330 sekian. 30 kali 12, 360 T. Iya. Kalau udah full running. Iya. Jadi ini program harus dipantau setiap hari. Oke. Pak Dadan kan gini, salah satu aspek kalau Pak Kepala itu harus memikirkan banyak aspek komunikasi dengan berbagai pihak. Nah, implementasi tiap hari itu harus ada yang memantau harian. So gini, berarti Makanya Pak Zulhas ya sebagai Menko Pangan. Ya, Ini Menko kantornya Pangan. di sini. Kita pantau tiap hari. Itu. Oh. Jadi harus ada yang mantengin tiap hari. Emang kan Pemret. Oh, Pemretnya Kan ada MBG. direktur pemerintahan. Ada corporate secretary kan. Wah, begini, arahnya begini. Tapi kan dia kan ngurusin keuangan, ngurus apa, ngurus apa gitu. Tapi kan Pemret hari ini naik berita apa? Besok berita apa? Itu kan direncanakan pagi sama sore. Pemret udah jelas? Berarti Pemretnya Jelas, siapa nih? jelas. Bu Nani atau Pak Dadan? Ah? Pemretnya kalau di BG. Silakan Anda terjemahkan. Berarti intinya gini, Iya, Pak mungkin Dadan nggak itu persis ya. makronya begitu Ya, ya. mungkin nggak persis ya. Jadi, tapi kan ini supaya mudah dipahami lah. Iya. Bahwa Analoginya. ini program sangat besar, ini kegiatan setiap hari, dan karena itu perlu pemantauan harian. Ada yang dedicated lah untuk mengontrol secara mendetail. Berarti bukan ada maksud tertentu ya Bu Nani jadi Ada maksud tertentu, no. yaitu agar ini berjalan dengan sempurna. Salah tanya saya. Maksud tertentu yang karena Pak Dadan mungkin dinilai banyak kasus pada saat Pak Dadan jadi kepala bagian dibentuk lah ini, makanya ketuanya adalah Bu Nani, bukan Gini, Pak Dadan. Pak Dadan itu ya sudah sangat berhasil mulai dari nol
orang nggak percaya ya kan bisa berjalan dari barang ini nggak ada. Jadi Kalau ada. sekarang sudah 15.000 SPPG, sudah penerima sudah lebih dari 40 juta orang. Kemarin ngobrol di makan siang itu 41 juta. Kata Presiden Brazil mencapai 40 juta itu dalam waktu 11 tahun. Kita 11 bulan. Udah luar biasa lah. Tetapi karena ini pekerjaan dan program yang sangat raksasa, tentu perlu suatu perbaikan manajemen ya. Kan sudah ada kemarin beberapa direktur nih mau ditambah lagi beberapa direktur Direktur di BGN. ya di BGN untuk distribusi tugas, distribusi beban supaya jangan nyangkut lah pada aspek-aspek tertentu. Boleh nggak kasih satu saran yang aku tangkap dari medsos? Silakan. Jadi banyak yang ngomong direktur-direktur di BGN, pantes MBG-nya keracunan, nggak ada yang dari gizi. Boleh nggak kalau misalkan ada penambahan direktur, ada kayak yang dari gizi gitu loh? Saya sih setuju. Bukan saya tapi. Ya nanti saya akan sampaikan juga. Itu semoga ada nanti. Iya. Kapan kira-kira? Sebetulnya begini, kalau bicara ahli gizi kan di SPPG sudah ada. Di SPPG sudah ada. Ya sebetulnya kan begini, kalau kita bicara pada tingkat pusat itu kan manajemennya, ilmu manajemennya, bukan ilmu spesifiknya. Kalau kita bicara organisasi, kalau sudah level direktur, level manager, direktur manager itu dia kan udah nggak bicara teknis lagi. Manajerial dia. Dia manajerial, dia manajemen waktu, manajemen orang, manajemen sumber daya, ngatur organisasi, tata kelola, begitu. Teknisnya kan ya yang di bawah gitu. Oke. Nah, ada satu hal yang lucu, menarik. Ini nggak lucu, tapi menarik lah. Menarik lah, jangan sampai lucu. Menarik. Sebelum kita syuting ini teman-teman, Bang Kodari, aku tuh googling lagi tuh, searching Muhammad Kodari. Iya. Aku enter, gitu. Yang keluar tuh satu berita. Apa tuh? Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari mengusulkan Gibran sebagai pahlawan nasional. Wah, tepuk jidat dulu. Benarkah itu, Bang? Saya nggak pernah ngomong begitu. Ya memang jelang hari pahlawan sih ini. Iya. Itu tapi gimana? Bener nggak ada berita itu? Ada. Ini sebenarnya sumbernya dari medsos sebetulnya. Kalau aku baca. Iya, saya juga pernah dikirimi dan saya konfirmasi di sini bahwa saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan demikian. Singkatnya kalau dalam bahasa sekarang itu apa namanya? Hoax. Ya, Hoax. Hoax itu kurang mantep. Hoax. Itu baru mantep itu. Ya. Tapi kok bisa? Ya nggak tahu. Memang ini kan zaman gini, media sosial itu kan bedanya dengan media massa. Satu, dia bisa anonim. Yang kedua, dia tidak terkurasi dengan baik. Nggak ada redaktur, nggak ada editor di situ. Akhirnya media massa yang orang mau nulis apapun juga bisa. Nggak ada 5W1H. Ya. Itulah bedanya media sosial dengan media massa. Media massa itu adalah produk jurnalistik. Ya kan, alamatnya jelas, ya kan. Orangnya jelas, pemretnya jelas, ya toh. Berjalan dengan mekanisme 5W1H, ada sekolahnya, betul. Ada jurusan jurnalistik, komunikasi. Kalau media sosial kan nggak ada. Nah, orang memang ini sudah dipelajari dalam ilmu psikologi sosial. Orang kalau tidak punya identitas, maka dia akan kehilangan tanggung jawab, begitu. Dan merasa tidak punya tanggung jawab. Nah, ketika orang nggak punya tanggung jawab, semua dia bisa tulis. Gitu. Kadang-kadang saya heran tuh. Ada beredar misalnya informasi jalan Gatot Subroto, Pancoran, saya kan karena di Tebet kan, ditutup karena ada kegiatan ini. Realitanya nggak ada. Ini orang kok iseng amat, jahil amat ya. Nyusahin orang gitu loh. Nah, kalau yang nyusahin orang kayak begitu aja tega, apalagi cuman 1-2 nama, ya barangkali ada yang nggak happy sama Mr. Q barangkali kan, atau punya agenda tertentu misalnya yang saya juga nggak paham. Tapi sempat baca ini ya, barang itu. Males, karena udah pasti nggak bener kan, tinggal lihat judul ya udah. Nggak berusaha mencari tahu, siapa nih yang bikin ini? Enggak. Enggak juga ya? Enggak. Jadi ya buat apa? Karena terus bisa ngomong apa juga kita pada hari ini. Ya kan? Ya udah nggak bener kok, gampang aja jawabnya nggak bener. Hoax gitu ya sekali lagi. Hoax, ya udah itu aja. Nah sekali lagi satu hal lagi, yang masih soal pahlawan nasional nih. Kalau yang ini saya yakin bukan hoax karena media massa meliput. Iya. Soal Soeharto, Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional. Ini kan ada pro dan ada kontra. Bagaimana KSP menjawab hal ini? Setahu saya ya, yang mengusulkan Presiden Soeharto itu salah satunya Partai Golkar.
Saya kira Partai Golkar sebagai kelompok dalam masyarakat tentu punya hak lah untuk mengajukan nama-nama. Mungkin PAN mengajukan nama, PKB, NU mungkin mengajukan Gus Dur. Kalau nggak salah sekarang juga ada kan diusulkan nama Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Partai Golkar memberikan daftar katakanlah kontribusi dari Presiden Soeharto pada saat baru jadi presiden, ketika krisis ekonomi, inflasi kita ratusan persen, bisa dikelola oleh Pak Harto dengan baik sehingga kemudian inflasi menjadi normal kembali. Kemudian beliau mencanangkan pembangunan, teknokrasi, repelita, sehingga kemudian akhirnya ekonomi Indonesia bisa berjalan dengan baik, tidak inflasi lagi, ada pertumbuhan ekonomi. Saya pribadi nih ya, cerita pengalaman pribadi ya. Saya ini sekolah SD Impres. Jadi sekolah SD yang didirikan dengan instruksi presiden. Siapa presiden pada waktu itu? Soeharto. Kayak sekolah rakyat ini kan impresnya Pak Prabowo, sekolah Garuda Pak Prabowo, gitu. MBG Pak Prabowo. Nah kemudian ya saya sekolah seumur hidup itu boleh dibilang selalu negeri, dan itu tentu saya sangat syukuri karena bapak saya adalah PNS. Ya PNS itu kan kelas menengah tapi juga nggak lebih-lebih amat gitu. Ya ibaratnya kalau mau punya sepatu punya sih, tapi kan nggak bisa berapa pasang. Mau beli tas mikir dulu kan gitu, mau ganti sepatu mikir dulu, tapi punya. Jadi saya SD, SMP, SMA, kuliah itu semua negeri, dan itu semua fasilitas didirikan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Harto. Pada satu fase Indonesia swasembada energi, produksi minyak kita besar dan di atas kebutuhan. Pada tahun 80-an kalau nggak salah, 90-an kita pernah swasembada pangan. Jadi Indonesia pendapatannya meningkat ya, dan kita menjadi salah satu calon atau ya potensi macan Asia lah. Jadi saya yakin, dan saya pribadi kalau dari kacamata saya melihat bahwa memang Pak Harto telah mampu mengubah situasi dan kondisi pada waktu itu bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Waktu zaman kuliah saya misalnya dapat beasiswa Super Semar ya kalau nggak salah. Dan itu buat saya sangat membantu. Kenapa? Karena pada waktu itu saya kan SMA di Lampung ya, dan orang tua saya tugas di Lampung, di Bandar Lampung. Pada suatu masa dari kami berempat bersaudara, 3 orang kuliah di UI bareng gitu ya. Dan kita sebagai 3 orang anak yang kuliah di UI barengan, tentu secara keuangan tidak mudah bagi orang tua. Dan saya secara terbuka pada kesempatan ini mengatakan terima kasih Super Smart, terima kasih pada Pak Harto, karena itu kan yayasan yang didirikan oleh Pak Harto, dan itu sangat membantu saya. Dan yang menerima itu bukan cuma saya, tapi ada banyak anak-anak yang lain begitu. So menurut Anda pribadi Pak Soeharto layak untuk mendapat gelar pahlawan nasional? Setiap orang ada lebih dan kurangnya. Bung Karno juga ada lebihnya, ada kurangnya, gitu ya. Beliau kalau nggak ada saya orang yang percaya nggak ada Bung Karno nggak ada Indonesia, karena beliau dengan kemampuan retorikanya membuat kita yakin dan percaya bahwa kita ini satu bangsa gitu ya. Memang ada salah Belanda juga, buang Bung Karno di sana sini. Akhirnya di mana-mana dia pidato. Dan itulah penyebab Indonesia merdeka jadinya. Dia dibuang di Bengkulu dia pidato. Kita ini Indonesia. Dibuang di NTT dia pidato. Kita ini Indonesia. Dan kita semua percaya. Gitu. Makin menyebar itu semangatnya ya. Tapi kemudian bagi yang tidak setuju, Bung Karno memberikan ruang bagi PKI misalnya, komunis. Terus kemudian waktu itu ekonomi tidak terkelola dengan baik misalnya begitu. Jadi setiap pemimpin ada lebih dan ada kurangnya. Zaman Gus Dur beliau kontribusi luar biasa bagi pemahaman kita sebagai bangsa ya. NKRI, toleransi luar biasa itu dari Gus Dur. Tapi kan ada konflik-konflik yang kalau kita kembali pada tahun itu, dan kebetulan saya mengalami, kayaknya itu konfrontasi habis deh antara presiden dengan DPR, antara presiden dengan semua partai politik, antara presiden dengan Pak Wiranto dengan siapa. Bahkan kemudian menimbulkan dinamika di Polri misalnya. Dan pada waktu itu, wah ini kita harusnya stabil setelah pemilihan presiden. Tapi kan ada juga yang bilang pada waktu itu harusnya presiden kan Ibu Mega, karena PDI pemenang terbanyak, tapi kemudian ya Gus Dur yang jadi presiden. Barangkali kalau Ibu Mega ini kondisi lebih baik, tapi kan akhirnya kita melihat sisi positifnya dan kita memaafkan apa-apa yang kurang dari Gus Dur. Saya kira
pemahaman semacam itulah yang harus kita terima pada hari ini. Kalau kita mau membuka lembaran baru, kita anggap ini adalah lembaran baru di mana semua pemimpin itu berjasa pada dasarnya bagi bangsa ini dengan kontribusi mereka masing-masing. Ya jangankan Pak Harto, Pak Jokowi sampai hari ini nggak kurang-kurang yang menyoal, mulai nyoal dia pribadi lah, ijazahnya palsu lah, menganggap bahwa kebijakan misalnya kayak UUS itu salah, kemudian ya utang negara besar dan seterusnya, walaupun realitanya utang negara kita itu kalau dibandingkan dengan negara lain porsinya masih di bawah di bawah batas, ambang batas, masih dalam rasio misalnya begitu. Jadi pasti ada yang pro kontra dan itulah konsekuensi kita sebagai sebuah negara demokrasi begitulah. Jadi kembali kacamatanya adalah pertama bahwa semua presiden kita itu punya jasa dan kita melihat apa yang sudah diberikan, lihat jasanya dan itu kita apresiasi. Dan saya sendiri nggak terlalu heran karena pada satu masa ya beberapa tahun yang lalu waktu masih aktif di lembaga survei, saya survei itu mungkin 2-3 kali dalam momentum reformasi. Ketika saya tanya ke publik siapa presiden Indonesia yang paling berhasil, itu Pak Harto itu ya kalau nggak nomor 1 nomor 2. Jadi makanya muncul ada gambar enak zamanku toh itu ya. Iya makanya kalau kemudian ada kelompok masyarakat yang ya mengapresiasi dan mendukung Pak Harto, itu saya nggak heran karena saya pernah survei. Nah memang pada waktu itu saya diserang juga oleh media tertentu dan tokoh-tokoh tertentu begitu. Ini Kodari kok ya surveinya kok Pak Harto. Ya saya kan hanya riset. Saya gunakan metodologi yang standar. Saya bertanya kepada masyarakat. Kalau masyarakat kemudian sebagian itu menjawab seperti itu, ya bukan salah saya. Jadi publish. Iya namanya temuan data ya saya sampaikan apa adanya gitu loh. Soal Anda nggak setuju dengan metodologi ya kita diskusi. Bila perlu berdebat tentang metodologi. Tapi penolakan atau suara yang ngomong atau mempertanyakan kenapa sih kok Presiden Soeharto harus diberikan gelar pahlawan nasional itu terdengar oleh istana nggak sih dan respons istana seperti apa, Bang Kodari? Balik lagi ya, jangankan istana ya, masyarakat umum aja pun sekarang ini nggak ada yang nggak tahu isu. Sekarang itu kan masalah itu kan ada di tangan kita, ya, di HP ini. ya. Semua ada di HP. Dan ini sebenarnya lanjutan dari omongan saya tadi yang belum selesai. Bahwa kita pejabat publik ini nggak bisa lagi istilahnya diam-diam, udahlah kita ngomong aja, publik juga nggak tahu gitu. Ngomong di belakang nggak bisa. Kenapa publik itu kalau kita nggak ngomong terbuka begini, nganggap kita tuh nggak tahu dan itu kan jelek, itu nggak bagus kok Anda nggak tahu masalah gitu. Atau misalnya Anda tahu tapi Anda diam aja, menutup mata dan telinga gitu. Nah, sisi positifnya komunikasi terbuka itu adalah publik tuh jadi tahu. Nah kalau publik tahu, saya melihat sisi positifnya ya, dia bisa move on dengan hidupnya. Kalau misalnya ada istilah saya ojek online gitu, tahu ada masalah MBG misalnya kan keracunan. Kalau nggak diomongin, nggak disebut solusinya, wah mikir terus dia gerundel itu, bisa meledak sewaktu-waktu. Tapi kalau dia lihat ada pejabat yang ya memang ada masalah, datanya begini, sebabnya ini, solusinya ini gitu. Oh udah tahu, oh udah ada solusinya, udah. Dia bisa move on dengan kehidupan dia yang lain gitu, nggak terakumulasi dan menjadi mampet gitu, yang meledak sewaktu-waktu gitu loh. Jadi balik lagi, kalau menurut saya jangankan kita ya, tapi masyarakat pun udah tahu gitu loh. Dan pasti dipertimbangkan. Ini kan soal komunikasi nih kita membahasnya ini. Salah satu hal juga kemarin menjadi sorotan adalah komunikasi atau akses komunikasi ke Presiden Prabowo. Tapi dalam hal ini kalau saya melihat konteksnya ke elit parpol ya, untuk bisa mengakses ke Pak Prabowo ini kok susah bener gitu. Bener nggak sih akses ke Presiden Prabowo Subianto itu sulit untuk ditemukan begitu? Ya, pertanyaan saya siapa nama orang yang merasa susah akses? Sebutkan namanya. Nah, udah nonton siniar lah, udah nonton podcastnya lah pastilah. Kalau nggak bisa sebut nama kan berarti nggak ada tuh katanya gitu loh. Kalau memang ada yang merasa susah akses ya sebut namanya, dia ngomong kapan dan di mana kan begitu kan. Berarti akses ke Pak Presiden Prabowo Subianto anytime selalu open. Gini, kalau ada elit ya yang merasa sulit komunikasi, ya menurut saya sih dia bukan elit ya. Kalau elit itu kan dia bagian dari circle yang kecil gitu. Dan dia jadi elit itu karena dia punya kemampuan komunikasi. Saya
nggak percaya tuh ada elit yang bisa jadi elit tanpa punya skill komunikasi. Ada banyak jalan menuju Roma. Oke. Reno. Reno ada banyak jalan menuju Roma. Ya kita punya strategi komunikasi lah. Yang namanya presiden pasti sangat sibuk. Jangankan presiden, Kastap aja nggak bisa jawab semua. Saya minta maaf sama teman-teman gitu kan, sama kawan-kawan. Saya kemarin ada kunjungan, kebetulan saya SMP-nya di Palangkaraya. Saya pakai kesempatan makan sore itu untuk ngundang teman-teman ketemu gitu. Saya minta maaf ya kalau misalnya saya sekarang jarang nongol, jarang komentar, WA nggak terjawab, nggak terbalas. Kenapa? Karena memang realitanya sekarang jadwal saya udah diatur oleh orang. Maksudnya diatur oleh tim ya, oleh protokol. Bukan saya lagi yang ngatur jadwal. Karena kalau saya sendiri mikirin, pusing juga. Siapa harus sekarang kan harus diverifikasi dulu. Siapa sih ini? Gitu kan nggak boleh salah-salah juga. Gitu. Jadi nggak ya balik lagi, presiden kan sibuknya luar biasa. Tapi kalau Bang Kodari misalkan mau reach out ke Pak Presiden Prabowo, mau report atau apapun itu, lewat siapa sih aksesnya? Lewat siapa? Banyak jalan menuju Roma. Salah satu atau dua jalannya deh. Lewat siapa? Atau langsung Pak Prabowo tuh pegang HP pribadi sih? Enggak. Saya nggak tahu. Enggak. Oh enggak ya? Enggak, setahu saya enggak. Nah, kan ada Pak Mensesnek, ada ajudan, ada Pak Seskap, ada KSP. Gitu, banyak lah. Berarti pasti bisa mengakses seharusnya ya. Bisa. Terakhir Bang, karena tadi nyinggung soal masing-masing presiden, Bang Kodari tadi juga menyebut Bu Mega dan sebagainya. Yang aku baca juga berita. Bu Mega kan kontribusinya juga luar biasa. Betul. Iya. Jadi bagaimana beliau juga membangun stabilitas pada waktu itu, lalu menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung, yang ujungnya adalah beliau dikalahkan oleh Pak SBY. Kurang besar hati apa tuh beliau itu? Dalam menyelenggarakan pemilu pertama ya? Iya, dalam menjalankan amanah konstitusi, amandemen diselenggarakan pada era beliau. Berbagai lembaga-lembaga yang sekarang ini kita miliki didirikan pada zaman beliau. Tanahnya beliau yang carikan begitu. Tetapi bahwasanya kemudian ada yang kurang-kurang, ada yang dikritik bisa jadi. Misalnya soal beberapa aset negara kita itu katanya dilepas pada waktu itu gitu loh. Ya, setiap masa itu kan ada situasi dan kondisi yang memang harus dilihat variabel-variabelnya pada masa itu gitu loh. Balik lagi, semua pemimpin kita, semua presiden dan mantan presiden kita punya jasa bagi bangsa dan negara ini, dan kita harus punya kebesaran jiwa untuk melihat itu. Kita cari titik temu bukan titik pecah. Karena kalau kita cari titik pecah, selamanya akan pecah. Nggak kurang-kurang tuh kita cari alasan. Kita ini bangsa yang besar, bangsa yang sangat beragam. Tugas kita adalah mencari titik temu, bukan titik pecah. Nah, menyambung tadi, Bu Mega ini kan belakangan yang saya dengar itu beliau mengatakan kurang lebihnya seperti ini. Saya dan Mas Bowo ini kan pasti Pak Prabowo ya. Saya dan Mas Bowo itu sangat akrab atau dan sebagainya. Nah, KSP sebagai bodyguardnya presiden tadi, Bang Kodari bilang, ada apa kok sampai ada peristiwa apa, ada hal apa di panggung belakang kita nggak tahu sampai Bu Mega harus mengatakan hal tersebut pada saat berpidato. Saya kira nggak perlu dicari-cari alasannya. Saya bilang Reno tuh temen udah lama gitu, nggak perlu dicari juga kan alasan-alasan. Dan memang faktanya begitu. Jadi hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo kan udah lama sekali. Bapaknya Pak Prabowo kan menterinya Pak Karno gitu. Ya. Pernah satu fase berbeda pikiran. Nah tuh, fase beda pikiran tentang hubungan pusat dengan daerah. Iya, sampai bapaknya Pak Prabowo dan keluarga termasuk Pak Prabowo juga kan waktu itu ke luar negeri kan, menjalani kehidupan di luar negeri. Kemudian ya mereka pernah berpasangan sebagai calon presiden, wakil presiden. Kurang dekat apa? Lalu pada saat Pak Prabowo berada di luar negeri waktu itu ya komunikasinya dan kembalinya Pak Prabowo ke Indonesia pada zaman Ibu Mega. Jadi sebenarnya begini, saya memang ngalamin ya karena saya ini anak daerah. Saya tinggal di Palangkaraya, saya tinggal di Palembang, saya tinggal di Bandar Lampung gitu. Kemudian saya ke Jakarta, mulai dari Depok, sekarang di Jakarta. Memang sebetulnya orang-orang tertentu itu, komunitas tertentu itu
dia bergaul satu dengan yang lain dan udah dari bisa sangat lama, iya sangat lama. Jadi di mana dulu teman saya di UI itu adik kelas saya itu anaknya Wapres, kemudian teman saya dosen di FE, nah di sini gitu. Jadi ada circle tertentu yang kemudian membuat satu orang itu sebetulnya sudah kenal sangat lama, ya? Sangat lama. Jadi saya kira itu sesuatu yang faktual dan kemudian kalau disampaikan nggak harus ada alasan juga fine saja. Oke. Terakhir banget, aku jadi kepikiran satu hal. Terakhir banget, Pak Prabowo ini kan pengen merangkul semuanya nih. Ya. Nah, pertanyaan saya begini, masih belum berhasil untuk menarik PDIP masuk ke dalam barisan, atau apa ya istilah saya begini, apakah sampai sekarang upaya merangkul PDIP itu masih dilakukan oleh Pak Prabowo? Setahu Bang Kodari. Kalau hemat saya sih yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu berkomunikasi dengan semua kelompok, dengan semua tokoh, dengan semua partai. Apakah Pak Prabowo ingin PDI Perjuangan masuk ke dalam? Kalau tolong koreksi saya kalau salah ya. Tapi rasanya nggak pernah tuh ada kalimat dari Presiden Prabowo yang eksplisit mengatakan saya ingin PDI menjadi bagian dari pemerintahan, nggak ada. Nggak ada. Berkomunikasi ya? Iya, berkomunikasi ya, pasti selalu berkomunikasi. Jadi saya nggak apa ya, bukan membantah ya, tapi ya nggak ada pernyataan terbuka bahwa Pak Prabowo itu mau semua partai masuk ke dalam pemerintahan. Jadi dan saya sendiri juga melihat PDI Perjuangan juga nggak ada ke arah sana sih. PDI Perjuangan kan gini, setiap partai politik itu kan pasti berpikir bukan hanya masa kini tapi juga berpikir tentang masa depan. Dan dalam sistem demokrasi dengan adanya pemilu, maka sebetulnya partai politik yang sedang tidak governing begitu ya, sedang tidak in power itu pasti berpikir untuk berada di luar. Karena dia melihat bahwa kembali lagi kepada realita masyarakat, realita alam pikir dan realita demokrasi bahwa memang sekarang ini sebaik-baik kebijakan publik itu rasanya nggak mungkin semua itu akan misalnya puas kepada presiden. Pada hari ini misalnya survei-survei yang kita lihat kan ya kepuasan kepada presiden kan 80%. Ada juga yang 75 begitu. Ya tapi intinya mayoritas kan puas. Tetapi kan ada yang di luar 75 dan 80 itu yang nggak puas. Dan buat partai yang di luar pemerintahan tentu itu adalah potensi suara gitu loh. Jadi dari logika itu saja sebetulnya memang buat saya PDI Perjuangan ya kemungkinan secara naluriah akan memilih untuk tidak bergabung di pemerintahan. Oke. Baik, terima kasih Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari. Sama-sama. Sudah datang, sudah ngobrol banyak hal. Reno sahabat saya. Siap. CV nanti saya kirim habis ini. Iya, dikirim. Makasih Bang Kodari. Ya, tapi saya pasti izin dulu sama Kosek. Iya, benar. Sehat selalu Bang. Terima kasih sudah kasih tadi arahan-arahan untuk vaksin dan sebagainya dan seterusnya. Semoga kita doakan sehat selalu semuanya. Terima kasih Bang Kodari dan saudara, itu tadi Liputan Talks untuk hari ini. Kita jumpa di episode berikutnya. Salam SCTV. Thank you.